Shalom semua. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari ayat-ayat berikut. Allah menyuruh malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya supaya kakimu jangan tersandung pada batu. Ayat-ayat itu adalah dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Untuk mudahnya saya akan pakai bahasa Indonesia versi sehari-hari. Kedua ayat itu tadi juga ada di Matius 4 ayat yang ke-6. Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu. Ayat-ayat ini juga ada di paralelnya Matius 4 ayat 6, yaitu di Lukas 4 ayat 10 dan 11. Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau baik-baik. Malaikat-malaikat akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu. Mari kita lihat ayat-ayat yang ada di Matius 4 ayat 6. Kita bandingkan dengan ayat-ayat yang ada di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Yang di Mazmur 91 ayat 11 dan 12, firman Tuhan itu diucapkan oleh Daud yang adalah seorang anak Tuhan yang sangat disayang Tuhan dan sangat menyayangi Tuhan. Sedangkan yang di Matius 4 ayat 6 diucapkan oleh setan kepada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat ada ayat-ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh setan, yang dipakai oleh setan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan melihat bahwa Matius 4 ayat 6 dan Mazmur 91 ayat 11 dan 12 isinya adalah sama. Dengan kata lain, setan tahu akan firman Tuhan. Setan mengerti akan firman Tuhan. Setan bisa memakai firman Tuhan untuk kepentingannya. Kita melihat yang di Mazmur 91 ayat 11 dan 12 untuk membuat anak-anak Tuhan percaya pada Tuhan, untuk memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang membaca atau mendengar firman Tuhan ini, dan untuk memuliakan Tuhan. Sementara yang ada di Matius 4 ayat 6 tujuannya adalah untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk merusak kemuliaan Tuhan dan untuk mengacaukan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati pada saat kita menerima firman Tuhan, baik itu melalui perkataan pendeta kita sekalipun, atau yang kita dengar di TV, YouTube, radio, dan lain-lain, maupun yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita kepada kita. Karena bisa-bisa tanpa kita sadari, meskipun itu adalah firman Tuhan, tapi setan memakainya. Bahkan setan bisa memakai firman Tuhan itu keluar dari mulut kita sendiri, yaitu mulut anak-anak Tuhan sendiri. Kita mengetahui dari nas Matius 4 ayat 1-11 bahwa di ayat 6 Matius 4 ini setan sedang menyerang Tuhan Yesus mempergunakan firman Tuhan. Dari nas ini kita juga mengetahui bahwa setan gagal mencobai Tuhan Yesus, bahwa setan tidak berhasil mengganggu kemuliaan Tuhan. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara Tuhan Yesus mengatasi tipu daya muslihat setan yang mempergunakan firman Tuhan tadi. Di nas ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus di dalam menghadapi si setan ini, dia tahu betul dan menghidupi dengan sangat baik akan perkataan-perkataan dari Bapanya di surga. Penerapannya untuk kita anak-anak Tuhan hari-hari ini adalah kita harus mengetahui
firman Tuhan. Kita harus mengetahui Alkitab kita. Ulangan 11 ayat 18 sampai 20 mengingatkan kita akan hal ini. Ingatlah dan perhatikanlah perintah-perintah itu. Ini yang dimaksud adalah firman Tuhan. Ikatkan pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, bicarakanlah di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Yang diacu di sini adalah firman Tuhan. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Kembali yang diacu di sini adalah firman Tuhan. Artinya, di dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, firman Tuhan harus selalu bersama kita, di dalam kita. Termasuk di dalam Know Your Bible adalah bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengerti ayat-ayat yang gampang sekali dipakai oleh setan untuk merusak kehidupan kita dan menghancurkan kemuliaan Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat ini di dalam Alkitab kita, dan kita harus tahu ayat-ayat ini. Renungan firman Tuhan kali ini tidak ditujukan hanya untuk pendeta atau untuk pemimpin-pemimpin sekolah minggu atau gembala-gembala care group, namun ditujukan terutama untuk ayah-ayah yang memiliki anak-anak, untuk suami yang memiliki istri, untuk seorang kakak yang memiliki adik, di mana ada kemungkinan si anak-anak tadi, si istri tadi, si adik tadi, mereka membaca atau mendengar firman Tuhan yang kebetulan ayat-ayatnya akan dengan gampang dipakai setan, dan mereka mulai bingung atas ayat-ayat itu, atau malah bahkan hidupnya kacau atas ayat-ayat itu. Tugas kitalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakak, untuk menjelaskan firman Tuhan yang ayat-ayatnya dipakai setan itu sejelas-jelasnya sampai mereka itu mengerti maksud dari ayat-ayat itu sebenarnya. Contoh yang gampang adalah Yohanes 10 ayat 28. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan untuk selamanya mereka tak akan binasa, tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berfirman. Anak kita membaca firman Tuhan ini atau mendengar firman Tuhan ini dari pendeta yang dia dengar dari YouTube. Setan bekerja mempergunakan firman Tuhan ini, dan sebagai akibatnya anak kita itu berpikir, saya sudah terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Menurut Yohanes 10 ayat 28 ini, sekacau apapun hidup saya, sebejat apapun hidup saya, setelah saya menerima Tuhan Yesus, maka kekacauan dan kebejatan hidup itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kekal saya. Artinya saya berdosa kiri kanan, tapi saya sudah terima Tuhan Yesus, saya tetap masuk surga. Kalau hal itu dikatakan oleh anak Anda sendiri setelah dia mendengar atau membaca Yohanes 10:28, apakah yang akan Anda lakukan sebagai seorang ayah atau seorang ibu? Know Your Bible ini termasuk juga mengerti ayat-ayat untuk melawan muslihat setan, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia diserang oleh setan menggunakan ayat-ayat dinas yang sedang kita renungkan ini. Kita membaca bahwa setiap setan menyerang, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Setan menyerang, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Jadi anak kita sedang diserang oleh setan mempergunakan firman Tuhan. Kita tahu cara mengajari anak kita bagaimana supaya dia bisa melawan serangan itu mempergunakan firman Tuhan. Di nas ini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Bapanya di surga. Penerapannya untuk kita anak-anak Tuhan adalah Know Your God. Ketahuilah Tuhan kita, Tuhan Yesus kita dengan baik.
Taulah apa yang membuat Tuhan marah, taulah apa yang membuat Tuhan berduka, taulah apa yang membuat Tuhan senang, taulah apa yang membuat Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya? Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Berdoalah minta bantuan dari Roh Kudus agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengikuti Ulangan 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 ini. Melalui mengetahui, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan, kita akan mempunyai hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan kita. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus selalu memberi dirinya untuk Bapanya di surga. Kita melihat ini di nas yang sedang kita renungkan. Penerapannya untuk kita di dalam menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah know yourself. Ketahuilah kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Berdoalah, mintalah urapan Roh Kudus supaya Anda mengerti itu dan bisa melakukannya di dalam kehidupan. Supaya kita mengerti itu dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengetahui dan mengerti dan menghidupi firman Tuhan, maka kita mengetahui diri kita sendiri. Semua ada di ayat-ayat di firman Tuhan. Nah, bapak-bapak yang memiliki anak-anak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak, suami-suami yang memiliki istri, kakak-kakak yang memiliki adik, mentor-mentor yang memiliki murid. Saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan sebuah warning, dengan sebuah peringatan. Saya akan mengambilnya dari Kejadian 3 ayat 1. Untuk gampangnya kita akan mempergunakan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Di Kejadian 3 ayat 1 kita membaca, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 1 ini diucapkan mengacu pada Kejadian 2 ayat 16. Tuhan Allah memberi perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang Kejadian 2 ayat 16 itu Tuhan sendiri yang berfirman. Kejadian 3 ayat 1 itu setan yang berbicara kepada Hawa. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 kita mengetahui apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita lihat yang dikatakan Hawa di Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dari apa yang dikatakan oleh Hawa, kita tahu bahwa Hawa mengetahui, Hawa mengerti akan firman Tuhan. Dan dari konteks penciptaan manusia, kita juga tahu bahwa Hawa mengetahui betul akan Tuhannya, yaitu Bapa di surga. Dia tahu apa yang Tuhan mau, dia tahu apa yang Tuhan larang, dia tahu apa yang akan membuat Tuhan senang, dia tahu apa yang akan membuat Tuhan marah. Dan dari firman Tuhan di dalam konteks ini juga kita mengetahui bahwa Hawa mengetahui betul siapa dia. Bagaimana Tuhan menciptakan Hawa, bagaimana Tuhan menciptakan suaminya, bagaimana Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaannya. Dia atau si Hawa ini tahu betul akan dirinya. Jadi bagus ini si Hawa. Dia knows her Bible, dia knows her God, dia knows herself. Pertanyaannya adalah, kenapa kok sampai dia jatuh?
Kejatuhan yang membawa suaminya Adam jatuh juga, yang akhirnya membawa kita semua jatuh juga. Kenapa? Inilah peringatan yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah, suami-suami, kakak-kakak, mentor-mentor yang adalah anak-anak Tuhan di dalam menghidupi kehidupan kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Peringatannya adalah Hawa jatuh karena meskipun dia tahu akan firman Tuhan, tahu akan Tuhan, tahu akan dirinya sendiri, tapi firman Tuhan itu dan semuanya tadi dipakai oleh Hawa untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk membuat dirinya sendiri hebat, untuk memuliakan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Hawa jatuh. Jadi hai anak-anak Tuhan semua, meskipun kita tahu Bible kita, Alkitab kita, meskipun kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus kita dengan baik, meskipun kita tahu diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan dengan baik, tapi berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kita pergunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kemuliaan diri kita sendiri. Karena yang betul adalah semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Jadi ayah-ayah sebagai contoh, jangan pergunakan firman Tuhan untuk mengancam anak-anak Anda. Jangan pergunakan firman Tuhan untuk menjajah istri Anda, hai suami-suami. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi janganlah self-serving, janganlah pakai firman Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita akhiri renungan kita dengan beberapa penerapan sederhana yang kita bisa lakukan dengan bimbingan Tuhan yang harus selalu kita minta kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus, melalui doa-doa kita. Pertama, hidupilah Alkitab Anda, yaitu termasuk ketahuilah Alkitab Anda, mengertilah Alkitab Anda, dan lakukanlah apa yang sudah Anda ketahui dan mengerti dari Alkitab Anda itu. Kedua, pelajarilah ayat-ayat yang gampang dipakai oleh setan, sehingga pada saat setan bekerja memakai ayat-ayat ini di kehidupan anak kita, istri kita, adik kita, murid-murid kita, kita bisa mengajari mereka bagaimana cara mengatasinya, yaitu antara lain dengan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan untuk melawan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dipakai oleh setan untuk masuk ke dalam hati orang-orang yang kita kasih itu. Dan penerapan yang terakhir adalah jangan pergunakan firman Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka dengan bimbingan dari Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita akan selalu diberkati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin.